Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial atau KA adalah sistem yang meniru kecerdasan manusia. Ia belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan tanpa campur tangan langsung manusia. Contohnya, YouTube menyarankan video sesuai minat kita. Meski mirip manusia, KA bekerja secara logis berdasarkan data dan tidak memiliki perasaan, intuisi, atau pemahaman kontekstual seperti manusia. Karakteristik kecerdasan artifisial. Belajar dari data. Karakteristik utama kecerdasan artifisial adalah kemampuannya belajar dari data. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin baik hasilnya. Misalnya, YouTube menyarankan video berdasarkan tontonan sebelumnya, dan Google Translate makin akurat karena belajar dari banyak teks. Ini menunjukkan kecerdasan artifisial bersifat adaptif, bukan sekadar alat yang mengikuti instruksi tetap, mampu beradaptasi. Kecerdasan artifisial mampu beradaptasi dan memperbaiki kinerjanya seiring waktu. Contohnya, Google Maps makin akurat memprediksi waktu tempuh berdasarkan lalu lintas, dan Siri makin memahami suara pengguna setelah sering digunakan. Hal ini terjadi karena kecerdasan artifisial mempelajari pengalaman sebelumnya untuk menyesuaikan diri secara otomatis. Bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Ia bisa mengenali pola dan membuat keputusan otomatis berdasarkan data. Misalnya, aplikasi cuaca memprediksi hujan dari suhu dan kelembaban, dan e-commerce menyarankan produk berdasarkan riwayat pencarian. Kecerdasan artifisial membantu otomatisasi berdasarkan pembelajaran dari pola-pola itu. Kecerdasan artifisial versus otak manusia. Kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan, intuisi, atau kreativitas. Ia hanya bisa belajar dari data, tidak bisa memahami konteks, atau berpikir abstrak seperti manusia. Sedangkan manusia dapat membuat keputusan berdasarkan moral dan emosi, sementara kecerdasan artifisial hanya berdasarkan angka dan pola. Jadi, kecerdasan artifisial bukan pengganti kecerdasan alami manusia. Mesin cerdas versus mesin non-cerdas. Mesin cerdas dapat belajar, beradaptasi, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Contohnya, chatbot yang menjawab pertanyaan otomatis. Sebaliknya, mesin non-cerdas seperti kalkulator hanya menjalankan perintah. Memahami perbedaan ini penting agar kita dapat menggunakan teknologi dengan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis teknologi kecerdasan artifisial. Teknologi kecerdasan artifisial sangat beragam, termasuk pengenalan suara, bahasa, gambar, agen otonom, deteksi emosi, hingga KA generatif. Masing-masing memiliki fungsi dan penerapan khusus. Misalnya, Google Lens mengenali objek, dan ChatGPT menghasilkan teks. Jenis-jenis ini membantu mempermudah aktivitas manusia secara otomatis. Kecerdasan artifisial generatif dalam pendidikan. Kecerdasan artifisial generatif memungkinkan pembuatan konten baru, seperti cerita, gambar, atau soal latihan. Guru bisa menggunakan ChatGPT untuk membuat soal, atau Canva Magic Write untuk membuat cerita bergambar. Ini memperkaya pembelajaran, meningkatkan kreativitas, dan menghemat waktu guru dalam menyiapkan materi ajar. Personal learning dengan KA. KA memungkinkan pembelajaran yang dipersonalisasi. Misalnya, siswa yang butuh bantuan ekstra bisa mendapat soal yang lebih sederhana, sementara siswa cepat belajar mendapat tantangan tambahan. KA membantu guru menyesuaikan materi sesuai kebutuhan masing-masing siswa, membuat pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. Cara kerja KA, tahapan. Cara kerja KA melibatkan 3 tahap: data sebagai masukan, pelatihan model, dan hasil berupa prediksi atau keputusan. Proses ini mirip manusia belajar dari pengalaman. Data yang akurat dan beragam akan meningkatkan kemampuan KA dalam menghasilkan keputusan yang tepat dan sesuai dengan konteks. Cara kerja KA. Contoh. KA belajar dari contoh dan pola data. Misalnya, jika diberi ribuan gambar kucing, KA bisa mengenali apakah gambar baru adalah kucing atau bukan. Namun, jika datanya salah atau tidak cukup, hasilnya bisa tidak akurat. Data yang berkualitas penting untuk hasil KA yang baik. Tantangan etika kecerdasan artifisial. Penggunaan kecerdasan artifisial membawa tantangan etika seperti privasi data, bias, dan ketergantungan teknologi. Misalnya, data pribadi bisa disalahgunakan jika tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai pendidik untuk memahami risiko dan menggunakan kecerdasan artifisial dengan bijak dan bertanggung jawab. Prinsip etika UNESCO. UNESCO merekomendasikan 4 prinsip etika: transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan privasi. Kita perlu tahu bagaimana kecerdasan artifisial membuat keputusan, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan,
serta menjamin bahwa data pengguna terlindungi dan hasil kecerdasan artifisial tidak merugikan kelompok tertentu. Etika di sekolah. Guru perlu mengajarkan siswa menggunakan kecerdasan artifisial secara kritis dan etis. Jangan asal menyalin dari ChatGPT, tapi pahami isinya. Data pribadi siswa harus dilindungi, dan kecerdasan artifisial digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti berpikir. Pendampingan guru tetap sangat penting dalam proses belajar.